Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julana Saputri. Saya mahasiswi program Profesinas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hari ini saya akan mempresentasikan kasus pada stase keperawatan medikal bedah. Langsung saja. Identitas klien yaitu nama klien yaitu dengan inisial Tuan H. Umur 54 tahun, dengan agama Islam, pendidikan terakhir yaitu S2. Pekerjaan beliau adalah sekretaris camat dan beliau adalah ketua RT. Jenis kelamin laki-laki, status pernikahan menikah, alamat di Sepinggan, sumber informasi yaitu klien dan istri dan anak klien. Selanjutnya adalah riwayat penyakit. Istri klien mengatakan pada jam 7 pagi klien tampak lemas, dan setelah lemas klien pingsan. Setelah pingsan klien mengalami kejang. Setelah itu keluarga membawa ke rumah sakit Kanujoso untuk ditangani di instalasi gawat darurat. Selanjutnya riwayat penyakit sekarang. Istri klien mengatakan bahwa klien memiliki hipertensi dan mengalami kelemahan anggota gerak dan kadang-kadang klien gelisah. Selanjutnya adalah riwayat penyakit keluarga. Istri klien mengatakan tidak ada keluarga yang mengalami stroke sebelumnya dari keluarga suaminya. Selanjutnya adalah analisa data subjektif karena klien mengalami penurunan kesadaran. Jadi kita lihat untuk data objektifnya itu dari tanda vital, tensi atau tekanan darah itu dilihat 204/144. Klien mengalami hipertensi dengan pola nafas irregular dan GCS-nya ada 9, E2, verbal 2, motorik 2, dan klien tidak sadar. Etiologi riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, penimbunan lemak atau kolesterol dalam darah, tekanan intravaskular peningkatan intravaskular cerebral, peningkatan tekanan intrakranial, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Masalah yang didapatkan adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Selanjutnya adalah analisa data. Kekuatan otot menurun, pola aktivitas mobilitas ketergantungan total, skala Bartel 0 atau ketergantungan total, NIHSS 17 atau defisit neurologis berat. Di sini kita lihat untuk kekuatan ototnya ada 3 untuk bagian sini dan 3/3, 4/4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 untuk ekstremitas atas mengalami kelemahan, lebih berat lagi untuk ekstremitas bawahnya. Etiologi gangguan neuromuskular, bed rest, kehilangan kekuatan otot, perubahan sistem muskular, gangguan mobilitas, dan masalahnya adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Analisa data yang ketiga adalah kekuatan otot menurun, skala Norton 10 yaitu resiko tinggi dekubitus. Etiologi adalah iskemik pada cerebral, gangguan premotor area, kerusakan neuromuskular, hemiplegia, resiko gangguan integritas kulit atau jaringan, resiko gangguan dengan masalah resiko gangguan integritas kulit atau jaringan ya. Pada atas masalah adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Yang kedua adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Yang ketiga adalah resiko gangguan integritas kulit. Intervensi keperawatan untuk diagnosa penurunan kapasitas adaptif berhubungan dengan intrakranial berhubungan dengan edema cerebral, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut, yaitu tingkat kesadaran sedang. Kedua adalah gelisah cukup menurun dan muntah cukup menurun. Untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu manajemen peningkatan intrakranial, yaitu identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, monitor tanda dan gejala peningkatan tekanan intrakranial. Ketiga, monitor intake dan output cairan. 4, minimalkan stimulus dan menyediakan lingkungan tenang. Kelima, cegah kejang terjadi. 6, pertahankan suhu tubuh normal. 7, kolaborasi sedasi atau antikonvulsan. Intervensi kedua untuk gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskular adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut, yaitu pergerakan ekstremitas sedang dengan angka 3, kekuatan otot sedang 3,
itu rentang gerak atau range of motion sedang 3. Dengan intervensi yang akan dilakukan adalah dukungan mobilitas. 1 yaitu identifikasi adanya keluhan nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kedua, identifikasi toleransi aktivitas fisik melakukan pergerakan. Ketiga, monitor kondisi umum selama mobilisasi. Keempat, fasilitasi aktivitas mobilitas dengan bantuan. Kelima, fasilitasi melakukan pergerakan. Keenam, libatkan keluarga membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Ketujuh, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Untuk intervensi ketiga yaitu resiko integritas kulit atau jaringan, yaitu dengan kereta hasil integritas kulit atau jaringan meningkat dengan kereta hasil sebagai berikut, yaitu suhu kulit sedang, sensasi sedang, tekstur sedang. Dengan intervensi yang akan dilakukan yaitu perawatan integritas kulit, yaitu poin ke-1, ubah posisi tiap 2 jam, melakukan pemijatan area menonjol. Ketiga, gunakan produk bertahan minyak pada kulit kering. Keempat, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Dilakukan implementasi pada tanggal 18, yaitu dengan intervensi yang pertama, dengan diagnosa peningkatan tekanan adaptif intrakranial, yaitu mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda dan gejala peningkatan, memonitor intake dan output cairan, mencegah kejang terjadi, mempertahankan suhu tubuh normal, berkolaborasi pemberian antikonvulsan. Di sini responnya adalah istri mengatakan klien masih gelisah dengan data objektif, resisten terpasang dengan tensi 167/93 dengan suhu tubuh 35,8. Intake sonde yang diberikan adalah 300, rensamin 8 cc per jam atau 64. Intake lagi jadi intake totalnya adalah 364 dengan output 150. Ada pemberian penitoin untuk mencegah terjadinya kejang 3x1, kandesartan dengan amlodipin 1x1. Yang kedua yaitu untuk diagnosa gangguan mobilitas dengan implementasi mengidentifikasi toleransi aktivitas, teknik melakukan pergerakan, memonitor kondisi umum selama mobilisasi, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan bantuan. 4. Fasilitas melakukan pergerakan, melibatkan keluarga membantu bantuan dengan meningkatkan pergerakan. Yang kita lihat adalah klien tidak mampu melakukan mobilitas atau pergerakan, klien gelisah, klien terpasang restrain ya. Untuk kekuatan ekstremitas masih sama dengan 3-3-4-4 dengan gerakan yang tidak untuk kekuatannya tidak ada tidak bisa memberikan minimal kekuatan ototnya, tidak bisa menahan tekanan yang diberikan. Yang ketiga adalah untuk resiko integritas kulit, yaitu mengubah posisi tiap 2 jam, melakukan pemijatan area menonjol. Ketiga, menggunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit yang kering. Keempat, menganjurkan untuk menghindari suhu ekstrim. Data yang kita lihat untuk yang objektif adalah suhu kulit sedang, posisi klien bed rest, dan tidak ada kemerahan pada bagian kulit yang menonjol. Untuk implementasi hari kedua dilakukan pada tanggal 19. Kita lihat untuk monitor tanda dan gejala peningkatan TIK, monitor intake dan output cairan, mencegah kejang terjadi, berkolaborasi pemberian antikonvulsan. Pada hari kedua ini klien mengalami muntah, sehingga kita lihat lagi untuk residunya. Klien menggunakan NGT, kita lihat residunya berapa, residunya berwarna apa. Kita lihat lagi intake-nya. Intake yang diberikan sonde 400 cc, rensamin 8 cc per jam. Jadi
Total output hari kedua adalah 500 dengan kita naikkan kepala 30 head up 30 derajat, kolaborasi pemberian penitoin 3x1 per oral. Jadi karena pasiennya tidak sadar, kita berikan penitoin ini digerus terus kita masukkan di NGT. Untuk hari kedua untuk gangguan mobilitas fisik adalah mengidentifikasi toleransi aktivitas fisik, melakukan pergerakan, memonitor kondisi umum selama mobilisasi, fasilitasi aktivitas mobilitas dengan bantuan. Keempat, fasilitas melakukan pergerakan. Kelima, melibatkan keluarga membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Data objektif yang kita lihat, klien melakukan miring kanan dan miring kiri dibantu dengan keluarga, serta pada hari kedua ini telah dilakukan kolaborasi dengan fisioterapi untuk dilakukan fisioterapi pada pasiennya. Untuk kekuatan ekstremitas masih sama dengan hari yang pertama. Untuk hari kedua dengan diagnosa resiko integritas kulit, yaitu mengubah posisi tiap 2 jam, melakukan pemijatan area menonjol, menggunakan produk berbahan pertelium pada kulit garing, menganjurkan menghindari suhu ekstrim. Istri klien mengatakan memberikan lotion pada tangan dan kaki klien. Kulit tidak kering, tidak ada tanda kemerahan, tidak ada sensasi panas pada kulit. Selanjutnya implementasi untuk hari ketiga, yaitu dengan diagnosa penurunan kapasitas adaptif, yaitu implementasi monitor tanda dan gejala peningkatan TIK. Kedua memonitor intake dan output, mencegah kejang terjadi, kita observasi kejang. Ketiga, berkolaborasi pemberian antikonvulsan. Istri klien untuk data subjektif, istri klien mengatakan klien tidak ada muntah lagi untuk hari kedua. Yaitu DO-nya data objektif, NGT residu sudah jernih, tidak ada kecoklatan lagi seperti hari kedua. Kita lihat intake-nya, sonde diberikan 400 cc dan samin 8 cc per jam. Output yaitu kita lihat dari urinnya 250, masih kita lakukan head up 30 derajat, berkolaborasi pemberian penitoin 3x1 per oral. Masih sama kita lakukan karena pasiennya belum ada peningkatan kesadaran, masih kita berikan secara oral dengan menggunakan sonde. Hari kedua dengan diagnosa keberatan hari ketiga gangguan mobilitas fisik, yaitu mengidentifikasi toleransi aktivitas fisik, melakukan pergerakan, monitor kondisi umum selama mobilisasi, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan bantuan. Dengan DO melakukan miring kanan dan miring kiri dengan bantuan keluarga, serta juga ada dilakukan fisioterapi dengan ahlinya dengan kekuatan ekstremitas 4 bagian ekstremitas atas 4, kanan 4, kiri 4, ekstremitas bawah 4. Selanjutnya ketiga, yaitu mengubah posisi tiap 2 jam, melakukan pemijatan area menonjol. Keempat, menganjurkan menghindari suhu ekstrim, yaitu data subjektif yang kita lihat, istri klien melakukan miring kanan miring kiri dengan bantuan istri klien untuk mengubah posisi kliennya. Dan untuk data objektif, kulit klien tidak kering, tidak ada tanda kemerahan, tidak ada sensasi panas pada kulit klien. Evaluasi selanjutnya kita lihat dari hari pertama evaluasi, yaitu untuk kriteria hasil tidak ada peningkatan dari yang kita targetkan, yaitu tingkat kesadaran 3, gelisah 4, dan tekanan darah 3. Dari awalnya 22, di akhir masih tetap 2 karena belum ada peningkatan. Kita lanjutkan intervensi 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5. Selanjutnya adalah evaluasi gangguan mobilitas fisik hari pertama, yaitu dengan target yang kita harapkan itu pergerakan ekstremitas 3, kekuatan otot 3, dan rentang tenggorok 3. Dan dengan awalnya 22,
tidak ada masalah belum teratasi, masalah keperawatan belum teratasi dengan akhir 2, pergerakan ekstremitas 2, kekuatan otot 2 dan rentang rum 2. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi, kita lanjutkan intervensi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7. Untuk evaluasi hari ketiga, kita lihat tidak ada kemerahan, klien bed rest. Dengan kriteria hasil yang kita harapkan adalah suhu kulit awal 2, suhu kulit dengan target 3, sensasi 3, tekstur 3. Untuk hari pertama belum teratasi, jadi kita lanjutkan intervensi. Untuk hari kedua dengan diagnosa penurunan adaptif intrakranial, yaitu klien mengatakan klien ada muntah dengan residu kecoklatan, residu NGT kecoklatan. Dengan kriteria hasil yang kita inginkan adalah tingkat kesadaran dari awal 3, target 3, akhirnya 2. Belum ada perubahan, gelisah awal 2, target 4, akhir 3. Karena untuk hari kedua penurun gelisah dari klien itu turun, tidak seperti hari pertama. Tekanan darah yang kita targetkan yaitu 3, awal 2, akhir 2. Masalah belum teratasi, kita lanjutkan intervensi. Untuk gangguan mobilitas fisik di hari kedua, klien melakukan miring kanan dan miring kiri dengan pergerakan ekstremitas yang kita targetkan 3, kekuatan otot 3, rentang rum 3. Di akhir masih tetap sama nilainya dengan 2. Masalah keperawatan gangguan mobilitas belum teratasi, kita lanjutkan intervensi. Hari ketiga, untuk resiko integritas kulit, istri klien mengatakan memberikan lotion pada klien. Dengan data objektifnya tidak ada tanda integritas kulit atau sensasi panas atau kemerahan pada kulit klien. Dengan kriteria hasil yang kita inginkan adalah suhu kulit targetnya 3, sensasi 3, tekstur 3. Dan untuk di hari ketiga di kriteria hasil nilainya 3 seperti apa yang kita targetkan. Jadi kita pertahankan intervensi. Untuk hari ke-3 untuk penurunan kapasitas adaptif, ini istri klien mengatakan klien belum istri klien mengatakan klien ada berbicara namun tidak jelas kata-kata apa yang dikeluarkan dari klien. Klien sudah ada peningkatan kesadaran. Untuk objektif NGT residu jernih, tingkat kesadaran target awal yang kita harapkan adalah 3, di akhir untuk tingkat kesadaran 3, gelisah 4, akhir 3, tingkat tekanan darah 2. Masalah keperawatan sebagian teratasi, kita lanjutkan intervensi. Untuk kedua yaitu gangguan mobilitas basic, istri kan mengatakan ada fisioterapi di pagi hari. Klien menggerakkan tangan dan kakinya. Klien dibantu miring kanan miring kiri. Untuk kriteria hasil yang kita inginkan untuk pergerakan ekstremitas, nilai akhir yaitu 3 seperti target yang kita inginkan. Kekuatan otot masih dalam nilai 2 seperti nilai awal. Rentang rum target 3. Dan di akhir 3, masalah keperawatan sebagian teratasi, kita lanjutkan intervensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Untuk resiko integritas kulit sudah teratasi. Pada hari kedua kita pertahankan intervensi agar tidak terjadi integritas kulit atau jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.